kita akan membahas satu topik di mana dalam suatu kesempatan ada orang-orang yang bertanya mengenai selibat kepada Edis TV, di mana video itu sudah tersebar dan saya nanti akan tampilkan videonya. Di dalamnya itu ada pertanyaan mengenai alasan selibat atau alasan lajang bagi para imam Katolik dan juga bagi para biarawan-biarawati. Nah, di dalam video itu tanggapan Edis TV agak ngambang, bahkan dia tidak memberikan pendasaran-pendasaran. Dia hanya mengatakan bahwa dia hanya menyampaikan alasan-alasan yang lebih praktis. Dia tidak menyampaikan dasar-dasar yang lebih kuat, sehingga saya kira ini perlu ditanggapi supaya orang-orang yang mendengarkan video di sana itu, ya video yang sudah jadi itu bisa mengerti mengenai alasan-alasan hidup selibat, dasarnya apa, lalu apakah itu ajaran dari Kristus sendiri, apakah itu ajaran dari Gereja Katolik, atau itu karangan-karangan orang Katolik, atau karangan-karangan orang-orang yang muncul pada abad-abad kemudian. Nah, pada kesempatan ini ya, saya membuat judul ini mengingatkan kepada setiap saudara-saudaraku, kalau Anda tidak tahu tentang iman Katolik, katakan tidak. Termasuk saya sebagai seorang Katolik. Kalau saya tidak tahu, kalau ada orang yang bertanya, saya tidak tahu, bahkan saya tidak ada membaca literaturnya, saya akan mengatakan tunggu dulu. Saya pelajari dulu, ya. Saya cari dulu sumber-sumbernya. Nah, ini juga pelajaran untuk channel-channel yang bukan Katolik. Karena ajaran Katolik itu tidak segampang memahami ajaran-ajaran di tempat lain. Mohon maaf ini, ya, bukan merendahkan, ya, tapi ingin menyampaikan bahwa tidak segampang itu untuk mempelajari iman Katolik. Begitu banyak hal yang harus dikuasai. Nah, bahkan ketika saya live-kan ini, saya beritahukan pada Anda bahwa mungkin saja apa yang saya sampaikan juga ada yang melenceng, tidak sesuai dengan magisterium. Makanya hari ini saya memberikan pendasaran-pendasaran yang ada dalam kitab suci tentunya, dan juga nanti mungkin ada teman-teman yang bergabung mungkin bisa melengkapi tentang hal-hal yang terkait dengan pemahaman lainnya di dalam catatan-catatan Bapak Gereja. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, saya tuh juga merasa heran ya, apakah saya kurang begitu tahu tentang media sosial atau bagaimana? Apakah judul-judul saya di channel ini kurang heboh gitu ya? Mengenai selibat ini ada 3 video yang saya sudah 2 kali upload. 2 kali upload maksudnya gini, di awal-awal channel ini saya pernah upload ya mengenai alasan mengapa imam Katolik selibat, dan alasan yang saya berikan itu adalah pendasaran-pendasaran dari kitab suci. Ada 3 seri. Kemudian beberapa bulan yang lalu kalau Bapak Ibu mencari masih ada videonya, saya upload ulang. Tapi yang menonton itu sedikit sekali. Kadang-kadang saya berpikir, apakah saya tidak perlu menampilkan data-data yang begitu rumit? Cukup saya berbicara saja atau ya asal saja gitu. Yang penting thumbnailnya heboh saja, tapi isinya tidak usah. Ya, saya juga sempat berpikir seperti itu. Sehingga kadang-kadang saya juga, aduh, untuk apa lagi untuk saya buat video-video yang bermuatan, ya berisilah kira-kira begitu, tapi tidak ada yang menonton. Lebih baik kita menonton yang sedang viral-viral sekarang ini ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Ya, meskipun demikian, karena saya melihat video ini berpotensi untuk ditonton oleh banyak orang, maka saya buatkan video ini untuk menanggapi salah satu video ketika Edis TV menanggapi pertanyaan dari saudara-saudara kita non-Kristen mengenai selibat atau mengenai kehidupan melajang yang dijalankan oleh para imam Katolik atau biarawan-biarawati. Nah, supaya tidak dikatakan bahwa saya mengarang, ya meskipun saya kurang tahu nanti apakah ini diprotes saya ambil sepotong ataupun
di take down atau apa ya, terserah. Saya tampilkan saja videonya, kita dengarkan sedikit saja, dan nanti coba kita bahas sedikit ya. Materi saya juga sedikit Bapak Ibu. Maka nanti kalau tidak ada yang bergabung, mungkin saya lebih singkat live-nya ya. Oke. Kita lihat saja videonya. Saya tampilkan kepada Bapak Ibu mungkin ya 1-5 menit lah videonya ya. Kita lihat, kita dengarkan apa yang dijawab oleh saudara kita Edis TV ini ketika ada orang yang bertanya mengenai mengenai hidup selibat. Nah, tadi saya sudah katakan kalau memang tidak tahu, katakan saja tidak tahu, itu bukan yang saya imani. Itu bukan gereja saya yang menjalankan itu, kan cukup. Pasti orang juga tidak akan mengatakan, "Ah, masa kamu nggak tahu?" gitu. Ya. Jadi ini saya beritahukan saja secara sederhana ya, kalau tidak tahu tentang iman Katolik, ya jangan cerita yang justru orang itu bingung dan orang itu menilai beda jadinya ya, pemahamannya terhadap iman Katolik, apalagi yang disampaikan tidak berdasar misalnya, apalagi yang disampaikan misalnya tidak ada catatan-catatan dari gereja Katolik, itu justru akan membuat orang lain itu salah paham. Maka saya katakan tadi lebih baik Edis TV itu menyarankan orang-orang itu untuk mendatangi channel-channel Katolik dan bertanya. Atau paling tidak mereka membuka website-website Katolik ya, supaya mereka mengerti tentang pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan mereka. Nah, kita dengarkan sebentar Bapak Ibu apa yang mereka diskusikan di sini ya. Oke. Jadi kita hidup itu harus melayani Tuhan. Jawabannya benar. Cuman jangan dianggap bahwa melayani Tuhan itu harus jadi pastor, harus jadi orang hidup-hidup selibat, tidak menikah. Bukan seperti itu. Orang yang hidup tidak menikah atau selibat seperti pastor dan biarawati itu pilihan. Nah, itu sudah ditetapkan misalnya di dalam Katolik ya. Kalau yang mau jadi pastor atau mau jadi biarawati, biar ini setahu saya ya, supaya mereka itu bisa khusyuk, bisa full. Dia tidak ngurusin lagi yang hal-hal duniawi, dia persembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan, maka tidak menikah. Nah, cuman itu adalah pilihannya dia. Bukan berarti orang yang menikah itu tidak bisa mengabdikan hidup kepada Tuhan, gitu loh. Dan juga orang yang memilih seperti itu tidak harus itu dikenakan juga kepada orang lain. Seperti itu, Yuda. Ya, tapi gini loh, kalau Paulus itu adalah Yahudi lah katanya kan gitu kan dia kan muridnya Gamaliel. Nah, seingat saya sih nggak ada tuh paham selibasi itu dalam Yudaisme, atau saya salah, ada nggak? Iya, jadi gini ya, sebenarnya tidak ada ayat yang di dalam Bible secara tegas mengatakan bahwa kalau mau jadi. Nah, katanya di dalam keyahudian tidak ada selibat. Baca aja kisah Nabi Yeremia itu Edis TV. Nabi Yeremia itu selibat. Kan begitu Bapak Ibu. Itu kan kalau tidak menguasai tapi ngomong itu susah. Jadi salah jadinya ya. Oke, saya lanjut aja dulu Bapak Ibu. Nanti kita tanggapi. Nabi Yeremia itu tidak menikah. Coba nanti dibaca Bapak Ibu. Imam, maka dia tidak boleh tidak menikah. Adapun aturan menjadi imam itu, dia tidak boleh mengambil istri dari bekas orang. Itu ada dalam Bible. Imam itu tidak boleh punya istri di mana istrinya itu bekas orang lain, nggak boleh itu. Tapi kata-kata yang mengatakan imam harus menikah, nggak ada. Nggak ada seperti itu. Jadi menikah atau tidak menikah itu pilihan saja, seperti itu. Kayaknya nanti boleh ditanya lah sama yang
benar-benar jadi pastor gitu. Kalau gini ya, yang saya ya gitu kan, kalau di Yudaisme itu nggak ada paham selibasi gitu kan, selibat lah gitu. Nah, terus ada seorang tokoh nih yang tiba-tiba tuh mengemukakan pikirannya gitu. Jadi seperti tadi ya gitu kan, itu bisa diartikan sebagai dasar lah gitu. Saya benar-benar tuh mengabdikan kalau Tuhan sepenuhnya. Jadi itu nggak lagi urusin dunia lah. Tapi kan gini, manusia itu kan dia pasti belum punya hasrat lah kalau dia normal ya gitu kan. Bisa nggak kalau saya bilang, jadi orang-orang pastor ini itu nggak normal gitu, karena tuh nggak punya hasrat manusia lah gitu. Bisa nggak kamu bilang gitu? Betul sekali. Jadi kalau kita bicara tentang metabolisme, antropologi, tentang anatomi tubuh manusia, memang manusia itu membutuhkan yang namanya hubungan seksual. Nah, itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Paulus. Kalau kamu tidak kuat hidup selibat, maka menikahlah supaya kamu tidak jatuh ke dalam jerat setan yang terkutuk. Begitu. Jadi begini, banyak kita akui bahwa kadang peraturan itu dibuat akhirnya menjerat orang yang membuat peraturan itu sendiri. Sebagai contoh. Nah, ini pernyataan yang keliru Bapak Ibu ya. Banyak orang yang sudah menikah juga melakukan pelecehan. Ya, jangan salah. Ini yang berita yang sedang viral-viral kemarin. Apakah mereka tidak menikah? Nah, justru Edis TV menyampaikan pernyataan yang salah. Katanya kalau aturan-aturan itu nanti menjerat orang yang membuatnya. Apakah maksudnya bahwa pastor-pastor Katolik akan melakukan pelecehan? Saya kira arahnya ke sana. Apakah itu penyebabnya Bapak Ibu? Saya kira bukan.